Halo Sobat Aksi, selamat datang di podcast Jantung Ekonomi Sidotopo Wetan. Jadi sini adalah ruang bincang hangat yang akan mengupas tuntas geliat UMKM lokal mulai dari potensi, perjuangan, tantangan, hingga harapan besar untuk masa depan yang lebih cerah. Saya Reza. Dan saya Zara, dan hari ini kita akan ngobrol bareng nih sama narasumber spesial dari Ibu Sri. Mohon perkenalannya ya Bu ya. Ya, nama saya Bu Sri Wedari sebagai Koordinator Kelurahan Sidotopo Wetan. Maksudnya Koordinator UKM Kelurahan Sidotopo Wetan. Nah, karena kita sudah kedatangan narasumber spesial, langsung aja kita mulai nih. Ya, pertama Bu, karena Ibu sendiri sebagai koordinator UMKM tentu saja akan jadi orang yang mengenal denyut nadi perekonomian kreatif di Kelurahan Sidotopo Wetan ini. Nah, Bu Sri sebagai seorang yang aktif di lingkungan ini itu bagaimana sih untuk gambaran umum UMKM-nya yang ada di Kelurahan Sidotopo Wetan ini, Bu? Apakah ada produk unggulan atau keunikan tertentu yang menjadi ciri khas untuk kelurahan ini? Setahu saya, kalau masalah produk unggulan yaitu di Kelurahan Sidotopo Wetan minuman kerpis. Setahu saya. Minuman kerpis ya Bu? Minuman kerpis produk unggulan Kelurahan Sidotopo Wetan. Boleh dijelasin nih, minuman kerpis sendiri itu apa sih Bu? Nah, kalau minuman kerpis itu manfaatnya banyak sekali, yaitu untuk panas dalam, untuk radang tenggorokan, untuk melancarkan air susu ibu, dan untuk stamina. Ini minuman yang terbuat dari apa sih Bu ini? Nah, minumannya terbuat dari bahan-bahan pilihan, yaitu serai, kemangi, jeruk nipis. Itu. Berarti kayak herbal gitu ya? Ya, betul, herbal ya. Ya. Dan utamanya ada serai, ada jeruk nipis gitu. Iya, kemangi, serai, jeruk nipis itu diambil kata-kata disingkat jadi kerepis, kemangi, serai, jeruk nipis. Oh, jadi kerpis itu singkatan ya, Bu? Itu dulu itu dari pelatihan di Puskesmas Sidotopo Wetan. Jadi minuman itu kan kayak kemangi, serai, jeruk nipis lah. Kemangi itu bukan untuk lalapan saja, kan biasanya kemangi kan untuk lalapan. Iya. Nah, itu antara dulu itu sanitasi dengan Batra kolaborasi. Kenapa sih kok ada minuman kerpis dulu itu? Karena apa? Dulu tanaman kemangi itu yang menanamkan Batra. Jadi terus sanitasi digunakan untuk kemangi untuk mengusir nyamuk. Itu bisa. Ya caranya itu kemangi itu diremas, terus taruh mangkok, ditaruh sudutan-sudutan. Bukan mematikan, mengusir nyamuk. Kan baunya menyengat kemangi itu. Nah, orang-orang kan di wilayah, di masyarakat umum lah intinya tahunya kan kemangi itu untuk lalapan, betul nggak? Iya. Bukan untuk minuman, bukan untuk pengusir nyamuk gitu. Awal mula bisa menjadi minuman kerpis. Gimana sih cara kita bisa mengidentifikasi produk-produk UMKM yang punya potensi tinggi untuk naik kelas? Nah, sebenarnya produk-produk UKM itu kalau ya kepingin semua UKM itu mau naik tinggi tentang penjualannya gitu ya, pasti UKM itu mau. Tapi ada beberapa UKM ya bukan tinggi ya sedang lah, bisa kayak kerupuk tayamum
yaitu penjualnya bisa keluar pulau gitu. Karena apa? Karena bahannya kering, jadi tahan lama. Kalau minuman kan nggak bisa tahan Iya. lama. Jadi itu mungkin bisa naik kelas. Tapi yang untuk yang lainnya minta ya apa ya? Pingin kayak seperti kerupuk tayamum itu tadi. Iya. Ya, mungkin kendala di jenis produknya Mungkin ya Iya. gitu. Mungkin ya dari jenis produk ya. Kalau kerupuk-kerupuk itu bisa. Tapi yang saya tahu itu hanya kerupuk tayamum. Tapi yang kerupuk lainnya saya belum tahu ya. Saya belum. Mungkin ada. Tapi saya masih bayangan saya itu masih di tayamum. Iya. Gitu. Nah, karena tadi Ibu sudah menyinggung kerupuk tayamum nih, mungkin Ibu bisa menceritakan kisah inspiratif dari pelaku UMKM tersebut, Tayamum Bu. tadi. Iya, kerupuk tayamum, kenapa bisa sukses dan Nah, itu mungkin ya awal mula ya mungkin penjualannya kurang-kurang. Dia mungkin ikut basar-basar di kayak di acara di bank Jatim. Pernah gitu. Acara-acara di tingkat provinsi. Dia penjualannya gitu. Jadi orang kan tahu, oh ini kerupuk tayamum ini. Jadi yang datang kan bukan orang wilayah Surabaya. Jadi yang datang itu luar kota. Jadi kan bisa dari omongan, oh enak ya kerupuk tayamum ini ya. Terus dari mana omongan dari lain lagi, oh enak. Jadi terkenalnya mungkin itu. Jadi bisa di sini aja, kalau tahu saya itu dititipkan di rumah makan kerupuk tayamum itu di nggak salah BP Sinje. Oh iya. Mungkin ada gitu. Iya ada ya kayak gitu ya. Apalagi kalau tidak salah dengar itu sudah sampai luar pulau ya, Bu? Luar pulau, kayak Banjarmasin, mana itu tadi ya kemarin itu. Jauh ya Bu ya? Jauh, iya kirimnya itu banyak. Banyak. Saya lihat di grup itu ya, alhamdulillah kirim ke luar pulau gitu. Itu kerupuk tayamum. Keren sekali ya Bu, bisa. Nah, alhamdulillah. Ya. Teman-temannya itu ya ngiringnya itu apa? Kok kerupuk ini bisa sampai penjualannya ke luar pulau? Gimana punya saya? Nah itu catatan buat sampean gimana caranya bisa naik kayak gitu. Mohon nanti dikasih penjelasan pada waktu sosialisasi. Iya. Oke. Akan kita sampaikan Iya. ya. Dari produk UMKM kerupuk tayamum sendiri ini apa sih tantangan yang harus mereka hadapi terutama dalam hal permodalan maupun pemasaran Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau masalah modal ya semua UKM bukan hanya tayamum, semua UKM modalnya itu mungkin ya pertama kan minim ya. Kalau bisa kalau ada modal dari luaran mungkin mau gitu loh kalau masalah modal. Tuh. Mungkin bisa ada kayak yang bisa kolaborasi gitu ya Bu ya, kayak untuk membantu memodalkan UMKM. Nah kalau ada permodalan untuk UKM, insya Allah mau-mau aja para UKM. Mungkin kendalanya itu modal. Kalau orangnya UKM itu sudah naik daun, insya Allah modalnya sudah cukup. Iya. Kalau penjualannya kurang, seumpama modal pembuatan hari ini tidak sesuai penjualan, nah termasuk kan rugi. Iya. Jadi cari modalnya lagi itu memang mungkin sulit. Kalau untuk pemasaran sendiri Bu? Kalau pemasarannya yang UKM yang menengah ke bawah, yaitu tadi pemasarannya ya hanya di pasar-pasar aja, kayak ada pasar kelurahan, pasar kecamatan. Kalau pasar yang sangat besar mungkin masih belum. Kalau yang UKM yang menengah-menengah itu. Kalau tayamum tadi ya sudah mungkin gitu ya. Mungkin kayak pemasarannya
pernah sampai ke kayak Car Free Day gitu Bu mungkin? Iya sudah. Beberapa. Beberapa UKM kayaknya merata lah kalau ada CFD itu ya. Ya memang banyak habis lah. Waktu penjualan itu ada yang habis, ada yang nggak habis. Iyalah, nggak semua UKM ikut kegiatan kayak gitu habis semua. Ya alhamdulillah enak Mbak. Nah, mungkin dari melihat kayak tantangan ini Bu, itu apakah dari pelaku UMKM ini mungkin ada yang terakhir inovasi gitu Bu, untuk bisa bertahan dan juga memperkuat penjualannya ataupun juga mempertahankan setidaknya untuk tetap mengenalkan produknya ke masyarakat gitu Bu. Biasanya kalau memang mempertahankan itu ada, tapi seumpama UKM ini jualannya nggak saya sebutkan ya, kayak jualannya A itu nggak laku. Gimana caranya aku jualnya itu laku? Jadi pindah maksudnya pindah nama yang dijual tadi makanannya supaya laku tuh. Jadi kalau memantapkan kayak saya, minuman saya jual kok kurang laku ya, oh saya tambahi minuman apa, bisa nggak laku ini bisa laku satu gitu. Kalau Ibu sendiri pernah Ibu? Pernah, minuman saya itu bukan kerpis saja, Kunas ada, Jaregar, terus jus jambu merah, jus kacang hijau. Iya, kalau nggak laku ini ya ini. Itu nggak hanya kalau pasar jualan satu macam, yaitu mungkin para customer kan cari nggak ada ini, oh ada ini, banyak pilihan lah intinya kayak gitu. Kalau pasar nggak satu yang dijual itu aja, enggak Mas. Semua UKM gitu. Kayak tadi nasi itu ada nasi bakar, ada nasi katsu ya. Nah, ada nasi apa itu, nah bermacam-macam kayak gitu. Kayak nasi pecel. Nah, nasi pecel itu ikannya kan nasi pecel biasanya pecel sama peyek sama ikan apa. Nanti orang-orang itu yang jualan nambahi ikannya macam-macam. Mungkin itu tambah uang. Gitu. Jadi nggak hanya pecel ikannya itu kan, customer kan beli kan, oh nggak suka ini, sukanya makan apa sih ikan ini gitu. Nah, para UKM itu jualannya memang minuman, nah bermacam-macam minuman, kue ya bermacam-macam kue. Supaya apa ya? Supaya itu dia nggak laku ini, laku yang ini. Mempertahankan dia itu penjualannya atau itu nggak sampai kurang, maksudnya berkurang gitu loh Mas. Kan inovasinya kan ada banyak lah. Buat inovasi ini supaya laku gimana gitu. Ya sebenarnya banyak inovasi para UKM itu banyak. Nah, kalau kita bicara tentang realita di lapangan, tentunya banyak nih tantangan yang dirasakan UMKM Sidoarjo Wetan. Nah, apalagi di era digital seperti sekarang. Untuk apa saja sih tantangan terbesar yang sedang dihadapi UMKM Sidoarjo saat ini? Nah, itu tantangannya tadi ke masalah penjualan. Nah, masalah penjualan tantangannya. Takutnya aku gini ya, ada acara besar-besaran. Pasti para UKM gini, oh aku besok itu jualan ini. Jadi satu UKM itu nggak jualan satu, tanya. Gimana caranya aku bisa penjualan aku laku keras? Nah, tantangannya kan laku keras. Tapi pada waktu yang kenyataannya di lapangan, nah itu tadi kurang pembeli. Jadi ya suka dukanya itulah. Memang ada UKM yang wis enak ya wis, penjualannya. Saya tanya itu kemarin ada yang di CFD itu, sampean jualannya habis, alhamdulillah habis Bu. Dapat berapa? Ada 1 jutaan. Banyak juga ya? Iya, ada yang sampean dapat berapa?
300 berapa? Alhamdulillah masih 300. Gimana caranya? Pengen jualan laris karena sudah inovasi yang dilakukan sudah wis ya apa ya wis notok. Nah, lalu kalau setelah ada tantangan seperti itu, suka duka dalam penjualan itu, apakah dari sesama UMKM ini punya kayak rasa gotong royong ataupun ingin kolaborasi membantu sama UMKM-nya di sini gitu Bu? Kalau masalah gotong royong, insya Allah para UKM itu selalu saling membantu. Bantu bukan karena masalah uang ya, Iya. bantu karena gini. Seumpamanya orang itu jualannya laku keras, terus ada yang itu. Lah nanti pada waktu CFD yang akan datang itu dikasihkan yang kurang laku tadi. Ya bergantian gitu ya Bu? Sebenarnya itu bergantian, tapi si A tadi kan penjualannya sudah itu. Oh nanti Iya. dikirim sampai bulan depan lagi, insya Allah ada jadwal lagi. Karena penjualannya yang kemarin itu kurang laku, Iya. jadi insya Allah ya itu tadi. Jadi saling lah, bukan gotong royong. Ayo tak bantu gini, enggak. Yaitu tadi dikasih kesempatan untuk berjualan lagi. Enggak hanya di CFD, ya di kelurahan, di kecamatan. Ada di Nambangan juga. Itu pasar. Dari di sini, jadi kalau gitu apakah dari sama kami ini punya kayak terikatan yang kuat gitu Bu sama Ya, kayak persaudaraannya Iya. itu sangat kuat sekali Mas. Soalnya gini, kemarin itu saya pada waktu pembukaan merevisi Iya. UKM Siwet ya, merevisi UKM Siwet. Saya hadirkan UKM Siwet untuk pertemuan perdana lagi. Nah, saya gini, gimana caranya UKM itu bisa bangkit kembali, bisa menjualannya bisa itu kembali supaya laris. Kita adakan pertemuan Mas. Nah, pertemuan itu membawa produk-produknya sendiri untuk diicipi sesama UKM biar tahu kekurangannya apa. Jadi kayak saya membawa minuman, terus si A, si B membawa makanan, nanti diicipkan. Jadi kekurangannya apa? Orang itu jualannya itu tadi. Nah, berkaca dari gotong royong antar UMKM ini, visi dan harapan Ibu terhadap perkembangan UMKM ini apa ya Bu ya? Ya, masalah visi. Kalau visi saya itu visi dari Bu Sri, kalau bisa para UKM itu penjualannya pengen meningkat, terus pada waktu jualan bisa laris, karena UKM itu sudah berusaha semaksimal memasaknya dengan lelah kan, masak itu kan lelah. Nah, sepenuh hati. Tapi gimana pada waktu di lapangan, yaitu tadi visinya supaya para UKM itu naik kelas, penjualannya bagus, kalau bisa gitu. Mendapatkan timbal balik ya Bu ya. Nah, masuk lelah nggak dibayar dengan itu. Kalau nggak ada cuan juga. Nah, gitu. Kurang ya, Bu, Nah, rasanya. itu kurang modal nanti. Iya Bu. Kasihan kalau hutang, terus hutangnya numpuk, kasihan. Ada perputaran modal ya. Nah, Bu, jadi itu ya. kalau Bu Sri muter terus, Alhamdulillah Bu ya. muter aja. Jadi doa gak tahu tadi putar-putar. Wah, pusing nanti Bu uangnya Bu. Ya memang pusing. Mau cari anak pengen uangnya habis. Gila minatnya aja mah. Awet ya Bu Ya, ya. awet. Nggak belanja. Mungkin dari situ harapan visi dan misi Ibu, mungkin melihat kami kan sebagai mahasiswa KKN nih Bu, kebetulan sedang mengabdi untuk masyarakat kelurahan di sini, sudah Wetan. Mungkin Ibu ada harapan ataupun hal yang ingin sampaikan kepada kami gitu Bu, sebagai mahasiswa KKN. Harapan saya memang sampean dalam bulan ini kan
di wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan, gimana caranya, gini bla 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 gini. Lah, apakah kalau sudah tidak di KKN Sidotopo Wetan, apakah sampean masih tetap membantu dalam pemasaran, dalam apa ya, kayak kekurangan untuk dana, terus harapan Bu Sri supaya ya apa ya, sampai sudah nggak KKN di sini itu bisa membantu seterusnya lah para UKM gitu, berkelanjutan, jangan hanya putus di terakhir di KKN Sidotopo Wetan. Gitu. Semoga dari kelompok kami bisa dapat membantu UMKM ya. Nah, maksud saya gitu, jangan putus sampai sudah nggak KKN di Sidotopo Wetan ya sudah. Nah, maksud saya, maksud Bu Sri, kalau ada pengetahuan dari luar, nah kekurangan apa di Sidotopo Wetan? Oh Bu Sri ada ini, ada ini. Nah, saya minta berkelanjutan seperti itu, jangan putus sampai di sini. Itu. Soalnya selamanya kalau ada anak KKN, iya, sudah nggak di sini sudah putus. Karena apa ya? Karena kemauannya atau apanya sudah selesai ya sudah. Betul nggak? Iya. Betul kayak gitu. Mungkin dari UKM Sidotopo Wetan ya seperti kayak Bu Sri, harus bersinambungan terus. Kalau sampean punya wawasan di luar lah tentang UKM, apa yang belum, ditanya Bu Sri, yang belum ini apa, ini aku ada masukan ini, nah siap Bu Sri kayak gitu. Mungkin sekian untuk podcast apa yang untuk acara kita ini kali ini Bu. Mungkin setelah ini itu ada harapan apa lagi Bu untuk kami? Ya harapannya itu tadi Mas, harapan semualah. Saya mewakili UKM Sidotopo Wetan, mewakili satu tentang penjualannya, tentang pemasarannya. Mungkin ada beberapa UKM yang belum tahu penjualan di sosial media, kayak di Instagram, kayak di Facebook, mungkin ada yang belum. Itu gimana caranya? Nah, bisa Mbaknya besok sosialisasi kayak gitu. Terus gimana caranya UKM itu penjualannya gimana gini, atau Mas punya, Mbaknya semua itu punya, oh mungkin dari kemasannya kurang baik atau cara penataannya kurang. Nah, mohon sarannya. Bantu ya Bu ya. Nggih. Kayak dibantulah kayak gitu. Siap kok UKM Siwet. Ya mungkin ada beberapa UKM yang tahu tentang cara gini-gini. Tapi insya Allah ada yang masih di bawah. Terima kasih banyak Bu Sri untuk harapan dan juga ilmu dan juga wawasan Ibu share kepada kami mahasiswa mengenai UMKM dan juga tentang perjuangan mereka juga di Sidotopo Wetan ini. Mungkin semoga dari kami juga bisa membantu dengan adanya KKN juga, kami juga bisa menyampaikan kepada masyarakat, bisa setidaknya apa ya, kayak menyiarkan lah untuk Sidotopo ke UMKM di sini. Semoga bisa tercapai ya Bu. Amin. Luar biasa banget ya Sobat Aksi. Nah, banyak pelajaran berharga nih yang dipaparkan oleh Bu Sri Wedari. Semoga pemaparan dari Bu Sri memberikan manfaat dan juga harapan dari Sidotopo Wetan ini terjawab di kelompok 38. Amin. Dan juga semoga kita bisa dengan adanya podcast ini dan juga media ini, kita juga bisa membantu mereka semuanya. Mungkin terima kasih untuk Sobat Aksi yang telah menonton. Aku Reza. Dan aku Zara. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak. Salam Aksi. Salam Aksi. Terima kasih.